Tari Tanggai saya ciptakan tahun 1965, mengganti kedudukan Tari Gending Sriwijaya yang pada waktu itu tidak boleh ditampilkan karena alasan politik. Kesejarahannya, jadi historinya saya dapatkan dari Raden Husin Natodirajo, yang akrab saya panggil Mang Usin. Jadi Mang Usin memberikan saran kepada saya untuk menciptakan tari sambut yang fungsinya sebagai tari sambut, tetapi dengan histori dari adat Rasantuo. Adat Rasantuo itu adalah adat di mana perjodohan dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua yang sibuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Saya angkat memang tari Tanggai ini dari dasar kerajaan Sriwijaya. Mengapa? Karena pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, perempuan tidak diperbolehkan menari, menyanyi, atau melakoni yang namanya seni pertunjukan. Di situ ada adat yang namanya gadis pingitan. Ya, jadi harkat wanita amat sangat dijunjung pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Karena tidak boleh perempuan menari di Kesultanan Palembang Darussalam, saya beralih ke kerajaan Sriwijaya. Makanya dasar gerak tari saya itu banyak mirip ke Jawa, karena memang kerajaan Sriwijaya Hindu dan awal Buddha. Seperti misal ini gerak mudra, ini perputaran bumi, di mana Dewa Siwa yang dikatakan Sang Mahakala itu adalah yang memiliki kekuasaan pada alam. Jadi yang memutar matahari dan menerbitkan bulan. Jadi kalau dilihat di garis-garis Palembang macam ini, itu ada artinya ini. Ya, bukan sembarang. Maka sini pun harus berdiri. Ini salah satu filosofi. Kemudian ada stupa, ini kita lihat di puncak Borobudur. Jadi segitiga sama sisi. Nah itu kalau kita lihat Borobudur itu cukupnya pasti seperti segitiga. Tolak bala ini memang untuk menolak bala ya. Jadi ini diambil dari gerak silat Palembang yang namanya tanggem. Ini. Tapi karena kita menari dan ditarikan oleh para perempuan, jadi gerak yang harusnya gini, itu kita perhalus menjadi cantik. Nah, itulah kira-kira beberapa bagian dari filosofi yang ada di tari Tanggai. Saya ini orang tradisi, bahwa tari Tanggai itu ada di seluruh Sumatera Selatan dan menjadi ikon bahwa seluruh Sumatera Selatan dan Indonesia yang Nusantara harus bangga bahwa yang memakai Tanggai itu hanya Sumatera Selatan. Nah, setiap Sumatera Selatan, kabupaten kota itu punya tari Tanggai. Contoh misalnya dari Oki Penguton, dari Muba itu Setabi, kemudian dari Lahat Sanggan Sirih. Tetapi nama, gerak, iringan musik itu berbeda. Nah, berangkat dari sinilah makanya Tanggai itu harus kita pertahankan, karena yang hanya memakai Tanggai itu hanya Sumatera Selatan. Dulu Tanggai itu dari emas 12 karat, jadi apa Swaso ya, dari emas Swaso. Kalau sekarang sudah jadi lempengan kuningan.
Nah itu tadi mereka tidak mengerti filosofi, mereka tidak mengerti histori, dan tidak tahu pakem. Jadi bikin tarian asal tarian. Jadi satu sanggar punya tari tangga sendiri, kemudian B, C, E, terus sampai ada 100 sanggar, itu mereka bikin tarian dengan tujuan ngejob. Jawabnya tari tangga 1000 versi, itu pertanyaan yang luar biasa juga, maknanya juga sangat dalam dan sangat kemana-mana nih. Tari tangga 1000 versi, kenapa muncul tari tangga 1000 versi? Kalau menurut saya sebagai Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Selatan, munculnya tari tanggai 1000 versi berarti benar-benar ada satu hal yang harus kita benahi bersama. Yang pertama pasti tentang regulasi. Yang namanya regulasi ini harus melibatkan beberapa stakeholder, terutama kalangan pemerintah. Regulasinya harus jelas. Tari tanggai seperti apa, tari gending Sriwijaya seperti apa, tari sambut seperti apa, tari tepak keraton seperti apa. Biar generasi muda, biar kalangan-kalangan yang saat ini mempelajari tari, terutama di lingkungan SMA, di kalangan universitas, karena kita punya Senda Tasik yang menggunakan kurikulum tari tanggai di sana, lebih jelas. Jangan sampai mereka ketika di luar dibingungkan lagi. Nah untuk program dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, yang pasti kami selalu melakukan namanya pendataan terhadap kesenian yang ada di seluruh daerah. Tidak hanya Palembang. Tari tanggai itu, kalau boleh sedikit mengutip pernyataan dari bunda saya, Bunda Eli, ada semua tempat memiliki ciri khas yang ada tari tanggainya. Seperti di Linggau ada Silampari dan di beberapa daerah lainnya. Nah ini harus didata. Pemerintah kabupaten kota yang punya wilayah, jangan dong agak, mohon maaf, sedikit pelit dengan kebudayaan dan kesenian. Jangan sibuk, oke, pariwisata penting, tapi bagaimana kita menggabungkan pariwisata dan kebudayaan biar sama-sama bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita harapkan semua seniman, ya, bukan hanya seniman tari, seniman apa saja yang berada di Kota Palembang, apalagi yang selama ini mereka sudah membawa nama baik Kota Palembang, agar segera mendaftarkan karya mereka di kekayaan intelektual, ya, bisa berkoordinasi nanti dengan bidang ekraf kita, sehingga nantinya tentu mereka akan membantu rekan-rekan kita, para seniman ini, untuk mendaftarkan hak patennya dari karya mereka ini, sehingga nanti tidak ada langkah-langkah atau tindakan-tindakan plagiat, ya, bagi karya mereka yang kita sangat hargai ini. Ya. Seribu versi itu sebenarnya tidak masalah ya, karena ini adalah suatu keragaman, keanekaragaman seni. Semakin banyak yang berkreasi dan punya kreativitas itu semakin baik. Tetapi kita harus ingat bahwa tari tradisi mempunyai pakem-pakem tertentu. Di antaranya itu tari tanggai, seperti menggunakan tanggai, kemudian penarinya itu kelipatan ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, silakan. Dan kemudian juga menggunakan musik-musik yang khusus, atau juga tari gending Sriwijaya itu juga ada pakem-pakemnya, seperti penarinya harus 9+3 yang membawa tombak dan payung. Kemudian ada juga pakem-pakem tertentu. Jadi saya pikir semakin banyak gerak tari itu semakin baik, tetapi didasari bahwa itu ada bedanya ya, tari tradisi dan tari kreasi. Kalau yang menggunakan tanggai memang sejak abad ke-19 sudah banyak, dan bahkan di seluruh Sumatera Selatan itu sudah menggunakan tanggai. Tapi kenapa banyak kita gunakan tari tanggai versi Bunda Eli Rudia? Karena itu tadi,
di pemerintah kota yang mengajar itu sang maestro tari tanggai sendiri, yaitu Bunda Eli Rudi. Jadi silakan saja semua seniman boleh berkreativitas untuk menciptakan kreasi-kreasi sebanyak-banyaknya. Tapi tetap jika itu merupakan suatu tari tradisi harus berdasarkan pakem-pakem yang telah disepakati. Siapa yang menyepakati? Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, berdasarkan sosialisasi yang pernah kita adakan. Jadi di situ sudah sepakat. Apalagi umur tahun diciptakan juga itu menentukan juga suatu tari itu menjadi suatu tari tradisi atau suatu tari kreasi. Belajar menari dengan Bunda Eli itu menambah pengalaman saya sebelumnya yang memang sudah pernah menari. Jadi belajar menari dengan Bunda Eli ini bisa membuat kita lebih mengenal apa itu tanggai, mulai dari filosofinya, paten geraknya, ataupun bagaimana cara ekspresi kita yang benar ketika kita membawakan tari tanggai ini sendiri. Bunda Eli ini salah satu guru yang sangat detail oriented. Jadi ketika kita melakukan suatu gerak, kita harus tahu filosofinya agar masuk ke dalam jiwa. Jadi sebelumnya kan saya sudah pernah menari tanggai. Nah, saat menari tanggai dengan Bunda Eli ini, gerakan detailnya itu lebih dibenarkan lagi, di mana kan tari tanggai itu gerakannya berbeda-beda. Jadi saat di Bunda Eli ini gerakannya yang detail-detail itu lebih diperbaiki lagi, di mana kan Bunda Eli itu pencipta tari tanggai tersebut, Kak. Tentunya ini kesempatan luar biasa sekali bisa langsung belajar tari tanggai sama pencipta tari tanggainya langsung Bunda Eli. Dimana kan selama ini nari itu emang sudah lama, tapi memang cuman hanya gerak, tahu geraknya aja gimana bentuknya, tapi kita nggak tahu filosofinya apa, gerak yang benar, dari gestur tubuhnya juga yang benar, ngadepnya dari mana, dan baru belajar sama Bunda Eli. Filosofi yang saya dapat dari belajar menari dengan Bunda Eli ini adalah salah satunya kita itu bergerak mulai dari kanan, karena untuk melakukan kebaikan itu kita berasal semuanya dari kanan, dan juga banyak lagi seperti ada filosofi tafakur, bagaimana tafakur itu gerak tubuh kita bagaimana ketika kita melihat atau menghadap raja. Terus banyak lagi seperti yang lainnya, harus memendak untuk tanda penghormatan kepada tamu yang kita tampilkan tari tanggai itu sendiri. Aku kan udah belajar tari tanggai dari kecil, jadi
tari tangga ini sendiri turun-temurun dari orang tua Claudia, di mana mama Claudia dulu tuh suka nari. Jadi turunnya itu ke Clau. Jadi Clau meneruskan tari tangga ini. Gitu. Ada cerita nggak? Kan sebelum Salah satunya ada gerakan yang tangan kita di paha itu. Baru tahu sejujurnya selama ini kalau nari biasanya kiri atau kanannya ditarik sedikit. Ternyata itu ada filosofinya. Kalau lurus itu untuk dewa, kalau anak agak naik untuk raja. Jadi itu ada filosofinya tersendiri. Dan selama ini gerakannya cuma ikutin dari guru yang kita ada di sanggar masing-masing. Ada yang naik, kadang ada yang lurus, kadang gerakannya nggak pas. Ketertarikan saya dengan tari tangga ini sebenarnya sudah dimulai ketika saya kecil. Saya menari tangga ini sejak saya TK, berlanjut sampai saya SD, SMP, SMA hingga saat ini. Saat ini saya sudah berusia 22 tahun dan sebagian besar umur saya ini saya habiskan untuk belajar menari, salah satunya adalah tari tanggai. Cara saya sendiri untuk bagaimana sih cara untuk melestarikan tari tangga ini sendiri dengan cara mempelajari tari tangga ini dengan baik dan benar, sesuai dengan filosofinya, sesuai dengan patennya, dan juga ilmu yang saya dapatkan dari Bunda Eli ini akan terus saya bagikan kepada orang-orang sekitar saya, apalagi orang tersebut dapat mendapatkan feel atau mempunyai rasa ingin belajar menari, terutama tari tanggai. Cara Clau dalam melestarikan tari tangga ini dengan mempelajari tari tangga tersebut dan mengajarkannya ke masyarakat luas sehingga tari tangga ini tidak punah. Tentunya kalau kita udah dapat ilmu dari suhunya langsung Bunda Eli, nggak boleh pelit ilmu, kita harus bagi-bagi ilmu. Kalau memang ada penari yang kita kenal ataupun ada sanggar yang kita kenal, bisa kita kasih tahu lah, bukan menegur, gimana gerakan tangga yang benar, yang memang sudah ada filosofinya, yang tidak hanya gerak-gerak saja untuk mencari pundi-pundi. Kita juga harus melestarikan. Walaupun cari pundi-pundi boleh, tapi harus tetap melestarikan gerakan yang benar. Jangan sampai salah di kita malah dicontoh sama yang lain. Ya, harapan Bunda, kita punya kesenian, kebudayaan amat tinggi ya, terutama di dalam dunia tari. Kalau orang luar itu mencari kita, mengapa kita sendiri tidak bangga dengan apa yang kita miliki, seperti kostumnya, gerakannya. Nah, ini yang Bunda harapkan kepada generasi milenial, cintailah budaya sendiri dulu, perkenalkanlah budaya sendiri dulu, karena orang luar itu amat sangat kagum. Sebagai contoh itu sahabat saya Didi Ninitowo, itu memang belajar tari gending. Begitu beliau menghargai bagaimana seorang maestro yang sudah bertaraf internasional seperti Didi Ninitowo masih kagum dengan tarian kita. Nah, kenapa kita tidak? Itu yang Bunda harapkan dari generasi muda. Jangan latah. Ya, cintailah, makanya Bunda sekarang ini menarik para generasi milenial untuk mencintai budaya sendiri. Jadi walaupun usia Bunda sudah 76 tahun, karena Anda punya sahabat Anda semua yang anak milenial, jadi semangat Bunda jadi Jadi hidup kembali. Anda adalah kru di sini termasuk yang mencintai budaya sendiri. Amin.